Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak untuk membahas soal persiapan seleksi CPNS kedinasan, khususnya berkaitan dengan materi TKP, tes karakteristik pribadi. Seperti apa soal TKP dengan karakter pool penalaran sebagai persiapan dari seleksi kompetensi dasar CPNS kedinasan tahun 2024? Kita mulai bahas dari soal yang pertama, berkaitan dengan pelayanan publik. Dinyatakan bahwa hari ini Anda ditugaskan untuk memberikan pelayanan yang ditempatkan di loket pengaduan konsumen. Kebetulan hari ini kondisi tubuh Anda kurang sehat, apalagi beberapa hari belakangan Anda mengalami peradangan tenggorokan. Kemudian saat itu seorang konsumen mendatangi Anda dan meminta tolong untuk dibantu dalam proses pengurusan administrasi. Setelah berbicara sebentar dengan konsumen, Anda menyadari bahwa konsumen tersebut memiliki pendengaran yang tidak terlalu tajam. Bagaimana sikap Anda? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Jadi berkaitan dengan pelayanan publik. Kalau opsi yang A mengarahkan konsumen tersebut kepada petugas lain karena tenggorokan Anda sedang sakit sehingga tidak bisa berbicara terlalu keras. Kalau opsi yang B meminta konsumen tersebut untuk membawa salah seorang keluarganya untuk bisa membantunya dalam proses pengurusan administrasi. Atau opsi yang C, tetap melayani konsumen tersebut meskipun Anda berbicara dengan volume suara yang kecil. Atau opsi yang D, mengatakan kepada konsumen tersebut bahwasannya Anda sedang sakit tenggorokan sehingga tidak bisa memberikan pelayanan kepadanya. Ataukah yang terakhir opsi yang E, melayani konsumen tersebut semaksimal mungkin agar ia paham apa yang Anda sampaikan. Silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan submateri TKP pelayanan publik. Opsi yang tepat yang bernilai 5 poin adalah opsi yang E. Bagaimana kita harus tetap melayani konsumen tersebut semaksimal mungkin agar ia paham apa yang Anda sampaikan. Jadi keywordnya adalah memberikan pelayanan publik yang optimal, rekan-rekan. Jadi jangan sampai kita setengah-setengah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang E. Berikutnya, soal nomor 2. Tersiar kebijakan soal pungutan pajak untuk pembelian token listrik dan pulsa. Masalahnya kabar yang berembus di masyarakat ternyata salah tafsir. Bahkan sampai beberapa warganet melontar kritik pedas lewat media berupa video parodi TikTok, unggahan di Instagram, dan masih banyak lagi. Selaku petinggi di Kementerian Keuangan, tentulah Anda terusik menyikapi pemberitaan yang justru menyimpang siur di masyarakat. Sikap Anda, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Kalau opsi yang A, tetap tenang karena kehebohan warganet adalah hal biasa. Kalau opsi yang B, memilih untuk klarifikasi di media sosial agar jelas informasi yang bisa diterima masyarakat. Atau opsi yang C, memilih untuk tidak menggubris dan tetap bekerja. Atau opsi yang D, melakukan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi terkait info yang salah tafsir. Atau opsi yang terakhir, opsi yang E, memilih untuk berkomentar pada unggahan warganet yang mengkritik. Silakan rekan-rekan memilih. Opsi yang paling tepat dengan nilai 5 poin adalah opsi yang B. Jadi bagaimana kita memilih untuk klarifikasi di media sosial agar jelas informasi yang diterima masyarakat. Karena yang disampaikan berkaitan dengan narasi soal nomor 2 itu adalah lewat media sosial juga, baik itu di TikTok maupun di Instagram. Keywordnya adalah ketika kita dihadapkan pada pemberitaan yang salah tafsir yang berkaitan dengan Anda dan instansi yang menimbulkan kegaduhan di media online, klarifikasi itu adalah jawaban terbaik. Sekali lagi, opsi yang paling tepat yang bernilai 5 poin adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Soal nomor 3 berkaitan dengan pelayanan publik. Anda adalah seorang kepala desa di desa tempat tinggal Anda. Pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan yang tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Apalagi pertumbuhan penduduk secara alami di desa Anda masih cukup tinggi. Maka pada saatnya sarana pendidikan tersebut perlu diperhatikan agar tujuan pendidikan, program, belajar mengajar khususnya dapat tercapai dengan baik. Namun, hal tersebut terkendala oleh kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalan desa Anda rusak. Ini permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan jalan yang melalui kerusakan. Dan jalanan tersebut merupakan salah satu atau merupakan satu akses untuk dapat memasuki desa Anda. Tidak ada akses yang lain. Sebaiknya apa yang perlu Anda lakukan sebagai kepala desa? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Kalau opsi yang A, mulai menyusun anggaran untuk perbaikan jalan agar akses untuk bantuan pemerintah bisa tersalurkan. Atau opsi yang B, melaporkan hal ini kepada pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. Atau opsi yang C, mengumpulkan sumbangan atau donasi di masyarakat desa Anda, mengingat pendidikan adalah hal utama yang harus didahulukan terlebih dahulu. Atau opsi yang D, mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan untuk mempermudah akses bantuan pemerintah masuk ke desa Anda. Atau opsi yang terakhir, opsi yang E, bekerja sama dengan warga setempat untuk memperbaiki jalan tersebut. Opsi yang bernilai 5 poin itu adalah opsi yang B. Jadi bagaimana kita melaporkan hal ini kepada pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. Jadi keywordnya, rekan-rekan, bagaimana kita meninjau lokasi itu dapat ditentukan bagaimana cara alat transportasi seperti apa, bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Jadi opsi yang bernilai 5 poin, opsi yang B. Soal berikutnya berkaitan dengan submateri TKP profesionalisme. Saat ini Anda adalah fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Anda, yaitu jurusan administrasi. Tidak disangka-sangka, ternyata Anda diterima oleh instansi di bidang jasa pendidikan sebagai tentor. Padahal di awal Anda mendaftar di Pusat Administrasi. Hal ini tentu Anda telah mendapatkan pekerjaan baru, namun belum Anda kuasai sama sekali. Berdasarkan hal itu, bagaimana Anda menyikapinya? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Jika opsi yang A, tentu Anda akan memiliki perasaan panik jika tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi jika melepaskan pekerjaan itu belum tentu akan segera diterima di instansi atau perusahaan lain. Kalau opsi yang B, Anda akan berusaha menjalankan pekerjaan tersebut terlebih dahulu, dan bila setelah beberapa bulan Anda merasa tidak cocok, maka Anda mencari pekerjaan yang lain. Atau opsi yang C, tentu Anda akan memiliki perasaan takut jika tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi berusaha menjalankan pekerjaan terlebih dahulu. Dan bila setelah beberapa bulan Anda merasa tidak cocok, maka Anda akan mencari pekerjaan yang lain. Atau opsi yang D, Anda tetap menjalankan pekerjaan tersebut karena apabila melepaskan belum tentu akan segera diterima di instansi atau perusahaan lain. Atau opsi terakhir, opsi yang E, tentu akan bersemangat dalam menjalankan pekerjaan tersebut karena akan masuk ke dalam pengalaman baru yang Anda tidak sesuai dengan keahlian sehingga menurut Anda untuk belajar pula. Opsi yang bernilai 5 poin berkaitan dengan profesionalisme itulah opsi yang E. Jadi bagaimana kita akan bersemangat dalam menjalankan pekerjaan tersebut sebagai pengalaman baru, dan kita tetap akan belajar sebagai pengembangan kepada kompetensi kita sendiri. Jadi berpikir melakukan pengalaman baru dengan tetap menjalankan pekerjaan apapun itu mengindikasi aspek dari profesionalisme. Sekali lagi opsi yang bernilai 5 poin adalah opsi yang E.
Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5, masih berkaitan dengan profesionalisme. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintahan yang mengharuskan Anda membawa mobil milik kantor dan tentunya merawatnya. Kerabat Anda kemudian ingin meminjamkan mobil tersebut karena ada urusan yang mendesak. Padahal mobil itu adalah milik kantor dan Anda harus melaporkan setiap penggunaan mobil tersebut. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya Anda lakukan? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Kalau opsi yang A, Anda meminta maaf kepada kerabat karena tidak berani meminjamkan mobil tersebut karena bukan milik Anda. Kalau opsi yang B, Anda menolak permintaan kerabat dengan hati yang berat karena tidak ingin terjadi masalah. Kalau opsi yang C, sesungguhnya mobil itu tidak dapat dipinjamkan karena masalah pribadi, namun kerabat Anda sangat membutuhkannya, maka Anda berani meminjamkannya. Untuk opsi yang D, Anda meminta maaf kepada kerabat karena harus menolak permintaannya dalam meminjamkan mobil perusahaan yang bukan milik Anda itu. Atau opsi yang E, Anda masih mempertimbangkan untuk meminjamkannya atau tidak, karena bila ketahuan maka Anda akan diberikan sanksi dari kantor. Silakan rekan-rekan memilih di mana opsi yang bernilai 5 poin itu berada pada opsi yang D. Jadi bagaimana kita harus memberikan pengertian kepada kerabat karena menolak permintaannya dalam meminjamkan mobil perusahaan yang bukan milik Anda. Keywordnya adalah menolak meminjamkan mobil tersebut karena mobil kantor yang hanya dapat digunakan jika keperluan kantor dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, opsi yang bernilai 5 poin sekali lagi adalah opsi yang D. Baik rekan-rekan, itu tadi berkaitan dengan soal TKP 1 sampai dengan 5. Kemudian seperti biasa kami akan memberikan satu soal tugas kepada rekan-rekan untuk bisa dikerjakan, di mana soal ini silahkan rekan-rekan pilih opsi yang bernilai 5 poin, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan nantinya ditulis di dalam kolom komentar, begitu juga dengan alasan dari memilih opsi tersebut. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah menyimak pembahasan soal TKP pada kesempatan video kali ini. Sekali lagi yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Begitu juga dengan di-like, kemudian di-share, sehingga semua rekan-rekan yang bersemangat dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS kedinasan maupun CPNS umum nantinya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Tetap semangat latihan soal. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.